Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang SOP penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan dan melaksanakan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Nah, pokok bahasan kita di sini kan ada 6 ya. Yang pertama adalah pengertian dari penataan produk, yang kedua adalah daftar produk, yang ketiga adalah kelompok barang, yang keempat adalah departemen dari barang di supermarket, lalu yang kelima adalah SOP dari display di suatu perusahaan, dan yang keenam adalah penerapan SOP penataan produk. Nah, kita sudah membahas 3 pokok bahasan di atas di video ibu sebelumnya. Jadi kalau kalian mau mereview kembali, kalian bisa lihat video ibu sebelumnya untuk lebih mengetahui dasar-dasar dari penataan produk. Lalu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang departemen barang di supermarket. Yuk disimak. Yang pertama adalah departemen food. Di sini ada sekitar 16 departemen food. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah milk dan milk product atau susu untuk bayi sampai dengan dewasa. Lalu yang kedua adalah biskuit, itu sejenis wafer dan cracker. Yang ketiga adalah drink, itu jenis minuman berenergi, obat, susu atau jus, soda atau jus maaf. Selanjutnya yang keempat adalah canned food atau makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti sarden, corn, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah snack. Snack di sini masuk ke dalam makanan ringan termasuk hasil industri rumah tangga, misalnya kerupuk, kacang-kacangan, dan sebagainya. Yang keenam adalah seasoning. Di sini maksudnya adalah aneka macam bumbu masakan lokal, nasional, dan internasional. Yang selanjutnya adalah local basic. Local basic di sini termasuk 9 bahan pokok seperti beras, telur, minyak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bakery. Bakery di sini seperti roti tawar, roti manis. Selanjutnya ada baking needs. Itu masuk ke dalam jenis-jenis bahan baku untuk pembuatan kue seperti omelet, permifan, TBM, dan sebagainya. Lalu yang ke-10 adalah candies dan coklat. Di sini maksudnya adalah permen dan coklat. Ke-11 adalah noodles, maksudnya adalah mie dan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah kelompok dari breakfast, yaitu untuk sarapan minuman seperti kopi, teh, dan sereal. Lalu yang selanjutnya adalah cooking oil. Ini maksudnya adalah minyak goreng seperti Sania, Bimoli, terus Avena, dan sebagainya. Yang ke-14 adalah sirup. Di sini masuk ke dalam minuman sari buah seperti sirup ABC, marjan, dan sirup-sirup lainnya. Selanjutnya adalah dry goods atau makanan yang diawetkan dengan cara dikeringkan seperti ikan asin, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Lalu yang terakhir dalam departemen food ini adalah cigarette atau rokok seperti itu. Selanjutnya adalah departemen non-food. Departemen non-food yang ada 10. Yang pertama adalah hair care. Di sini maksudnya adalah aneka bahan untuk perawatan rambut seperti sampo, minyak rambut, dan sebagainya. Lalu ada body care. Di sini maksudnya adalah aneka bahan untuk perawatan tubuh seperti sabun mandi, hand body, dan sebagainya. Lalu ada skincare. Di sini maksudnya adalah aneka bahan untuk perawatan kulit seperti obat jerawat, pelembab, pemutih, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah mouth care. Di sini maksudnya adalah aneka bahan perawatan gigi seperti pasta gigi, sikat gigi, obat kumur seperti laserin, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah cleaning aid. Di sini maksudnya adalah aneka bahan untuk pembersih dan pengharum lantai, pembersih pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah insect killer atau pembunuh serangga.
Yang ketujuh adalah air freshness. Di sini seperti pengharum ruangan. Lalu yang selanjutnya ada tisu dan paper product. Maksudnya adalah aneka tisu dan kelengkapan wanita seperti tisu paseo, nice dan sebagainya. Yang ke-9 adalah kosmetik tradisional. Di sini termasuk aneka kosmetik tradisional, misalnya alat lulur, sabun lulur dan kosmetik internasional seperti Mirabella, Olay, masker dan sebagainya. Lalu yang terakhir dalam departemen non-food ini adalah obat-obatan. Di sini maksudnya adalah aneka obat yang tidak dimakan seperti Hansaplast dan betadine dan sebagainya. Departemen yang selanjutnya adalah departemen household. Nah, di sini ada sekitar 12 departemen household ini. Ada electrical, yaitu masuk ke dalam peralatan yang menggunakan listrik seperti magic jar, setrikaan dan sebagainya yang menggunakan listrik. Lalu ada partyware, yaitu perlengkapan pesta seperti piring kertas, sendok plastik, gelas plastik dan sebagainya. Yang ketiga adalah seasonal goods atau barang musiman seperti payung dan jas hujan. Lalu yang keempat adalah luggage atau tas atau koper. Lalu yang kelima adalah handwear, yaitu perlengkapan untuk bengkel seperti palu dan tang dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah souvenir. Di sini masuk ke dalam barang pajangan, hiasan dan cindera mata seperti jam dan sebagainya. Lalu ada plasticware, yaitu perlengkapan rumah tangga dari bahan plastik. Lalu ada kitchenware. Di sini adalah perlengkapan dapur seperti kompor, wajan dan sebagainya. Yang kesembilan adalah melaminware. Maksudnya adalah perlengkapan yang terbuat dari melamin seperti piring, sendok, garpu dan sebagainya. Lalu yang ke-10 adalah cleaning equipment. Maksudnya adalah perlengkapan kebersihan seperti sapu lantai, sapu pel, keset dan sebagainya. Yang ke-11 adalah glassware atau perlengkapan dari kaca atau beling seperti gelas, piring, cangkir dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ke-12 dalam departemen household ini adalah cotton goods atau bahan katun, kain katun. Misalnya seperti celana dalam dan kaos dalam seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah departemen toys atau sebuah sarana atau tempat atau barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak. Di sini ada 5 bagian dari departemen toys. Yang pertama adalah soft toys, yaitu mainan yang lembut untuk perempuan. Lalu yang kedua adalah barter operate toys for boys. Jadi di sini ada aneka perlengkapan mainan anak laki-laki seperti mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot-robotan dan lain-lain. Lalu juga ada barter operate toys for girl. Di sini maksudnya adalah aneka perlengkapan mainan anak perempuan seperti boneka, alat untuk masak-masakan dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah games, yaitu peralatan tradisional dan internasional, misalnya ular tangga, basketball dan catur. Lalu yang terakhir dalam departemen toys ini adalah education toys, the order atau aneka mainan untuk pendidikan, misalnya catur, Scrabble atau mainan menyusun huruf. Lego juga masuk ke dalam edukasi toys ini, atau mainan yang membuat konstruksi jembatan, rumah, gedung dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya adalah departemen stationery, meliputi semua peralatan tulis dan kantor. Di sini ada contohnya ya, ada pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, perlengkapan mesin tik dan sebagainya. Lalu yang terakhir dalam supermarket, departemen barang di supermarket, yaitu adalah departemen fresh food. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah vegetable atau sayuran. Di sayuran ini masuk ke dalam sayuran daun, sayuran buah, sayuran bunga, sayuran umbi, sayuran akar, sayuran beku dan jamur. Lalu yang kedua adalah fresh fruit atau buah. Di sini ada buah lokal sama buah impor ya. Bisa kalian lihat untuk buah lokal yaitu buah-buahan yang dari dalam negeri, yaitu jeruk tebas, salak Jogja, apel Malang, mangga mana lagi, jeruk tebas,
jeruk tebasnya ada 2 ya tadi ya, 3 malah, 2. Selanjutnya adalah nanas subang dan sebagainya ya, yang buah-buahan dari lokal. Selanjutnya adalah buah impor, yaitu buah-buahan yang berasal dari luar negeri seperti kurma Arab, apel Fuji, durian montong, lalu juga ada jeruk mandarin dan lain-lain buah impor. Lalu yang ketiga adalah fresh meat atau daging-dagingan. Di sini ada daging ayam, daging sapi, ikan, udang dan sebagainya. Selanjutnya adalah dairy product atau produk susu dan produk yang berasal dari pengolahan susu. Di sini juga dibagi menjadi 2, ada dairy lokal, ada dairy internasional. Kalau dairy lokal di sini adalah susu cap kuda liar Sumbawa. Untuk dairy internasional ada yogurt, ada butter, ada keju dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir dalam departemen fresh food di sini adalah frozen, yaitu barang-barang yang dibekukan. Contohnya adalah daging beku, sayur-sayuran yang beku, terus chicken nugget, ice cream dan sebagainya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan kita bisa mereview kembali video ini ataupun video sebelumnya supaya kita memahami dasar-dasar dari SOP penataan produk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.